Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama kami yang sekalian kami hormati para kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Yahya Rosyad, dan begitu juga Al-Ustadz Muhammad dan Al-Ustadz Hudallah, Al-Ustadz Abdullah, Al-Ustadz Irham, dan semua para kiai, semua para tokoh masyarakat, semua para tokoh agama yang hadir di tempat yang mulia ini. Dan tak lupa yang kami hormati para santri yang bisa menyempatkan waktunya di tempat ini. Sungguh nikmat yang sangat mulia, sungguh nikmat yang sangat besar. Kenapa kita bisa menilai di hari ini adalah kenikmatan dari Allah yang sangat besar? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat barokah, nikmat waktu. Bahkan waktu pun kita mendapatkan nikmat. Kenapa? Waktu yang sekarang kita gunakan itu adalah termasuk daripada waktu yang memberikan nikmat. Karena waktu kita di kesempatan ini duduk di dalam majelis ini untuk melantunkan, untuk memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Sungguh kenikmatan yang sangat mulia. Mungkin umur kita tidak lama, mungkin ajal kita tidak ada yang tahu kapan diangkat. Maka dari itu ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat-sangat mulia, kenikmatan yang sangat langka untuk didapatkan oleh seseorang. Kenapa sangat langka untuk didapatkan seseorang? Karena kenikmatan seperti ini hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di dalam masjid, melantunkan, memuji baginda Nabi Muhammad SAW, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan duduk bersama warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Duduk di dalam majelis ilmu, duduk di dalam majelis zikir. Mungkin di luar sana kita tidak tahu, mungkin daripada kerabat kita, daripada keluarga kita yang belum berkesempatan untuk bisa menyempatkan waktunya hadir di dalam majelis semacam ini. Majelis semacam ini adalah yang sering kita dengar baginda Nabi Muhammad SAW sering memberikan nasihat kepada sahabatnya. Majelis-majelis seperti ini adalah taman daripada taman-taman surga. Dan bahkan kita sering mendengar bahwasanya al-ulama warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya, al-ulama warasatul anbiya. Tapi tidaklah kita bisa menemui warisan baginda Nabi Muhammad SAW kecuali ada di tempat semacam ini. Kecuali ada di tempat yang dimana kita duduk bersama guru kita. Itu adalah sebuah kesempatan yang sangat mulia, terutama bagi para santri. Tidaklah ada tempat dan tidaklah ada kesempatan yang mulia kecuali kesempatan itu dan tempat itu duduk bersama gurunya. Begitu juga kita tidaklah mendapatkan kesempatan yang mulia, tidaklah mendapatkan tempat duduk yang mulia kecuali kita duduk bersama para warisan Nabi Muhammad SAW, yaitu para asatidz, para ulama, para kiai. Ini sebuah kesempatan yang sangat besar. Kita bisa duduk bersama Ustadz Yahya Rosyad dan para asatidz yang hadir di sini. Kita bersama-sama merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita merayakan bulan yang mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kita syariatul Islam dalam keadaan sempurna. Bayangkan, kita ini seperti dikasih sesuatu yang sudah siap saji. Siapa yang berperang? Baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dicaci maki? Baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang setiap hari mukanya terkena lontaran ludah air liur daripada orang kafir? Baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang diinjak-injak harga dirinya? Baginda Nabi Muhammad SAW.
siapa yang mengerahkan jiwa raganya untuk menyebarkan agama Islam baginda Nabi Muhammad SAW? Kita tinggal menerima sisanya, kita tinggal menerima yang sudah jadi, yang sudah sempurna, sudah disediakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, para alim ulama, untuk kita bisa belajar daripada alim ulama mengenal agama Islam. Kita tidak perlu berperang, kita tidak perlu membuang-buang, menginjak-injak harga diri kita, membiarkan harga diri kita diinjak-injak, tidak perlu. Kita tidak perlu harus mendapatkan air liur diludahi dari orang-orang kafir, tidak perlu. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah menjalankan, yang sudah merelakan harga dirinya untuk diinjak-injak, harga dirinya untuk difitnah, harga dirinya untuk dicaci maki oleh orang kafir. Untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa umat Nabi Muhammad SAW? Kita. Sebuah kenikmatan yang sangat besar kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini sudah tidak perlu lagi membicarakan perkara-perkara peperangan, tidak perlu lagi kita dicaci maki. Kita tinggal mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan para sahabat sudah cukup. Mereka merelakan jiwa raganya, berperang, mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Lalu apa yang bisa kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW? Hadiah apa yang bisa kita hadiahkan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW? Apakah hadiah yang bisa kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW berupa kita mengurangi sholawat? Apakah hadiah yang kita akan haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara kita semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, semakin jauh daripada beribadah, semakin jauh daripada ulama, semakin jauh daripada warisan baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak mungkin. Mana rela kita memberikan hadiah semacam itu? Nabi Muhammad SAW adalah imamnya kita, yang merelakan jiwa raganya untuk kita, untuk agama Islam, dan kita tinggal hanya mengikuti apa yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah rela kita? Apakah rela kita di akhirat nanti yang ditunjukkan oleh para malaikat bahwa kita di dunia tidak memuji Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti ajarannya, tidak bersalawat kepadanya? Apakah itu yang akan kita banggakan kepada Nabi Muhammad SAW? Bahkan Nabi Muhammad pun lebih mencintai umatnya daripada sahabatnya. Kenapa? Ketika ditanya oleh sahabat, ya Nabi, mana yang lebih kau cintai? Umat setelahmu nanti atau kami sahabatmu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, umatku. Kenapa Nabi Muhammad SAW lebih mencintai kita yang hadir di sini? Karena kita tidak tampak, kita tidak bisa menampakkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita tidak bisa melihat begitu mulianya Nabi Muhammad SAW, tapi kita bisa menaruh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti ini, umatku nanti ini, mereka akan cinta kepadaku tanpa melihat aku, tanpa bertemu kepadaku, tanpa bersentuhan denganku. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad SAW layak mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad SAW layak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kita tidak bisa bertemu sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita bisa menaruh rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka baginda Nabi Muhammad berkata, maka aku lebih mencintai umatku daripada sahabatku. Dan majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis yang dapat menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Dikisahkan salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala, wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang memiliki teman. Jadi dikisahkan salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala memiliki teman. Dia ini adalah orang yang ahli ibadah, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan orang yang selalu duduk dengan majelis ilmu. Tapi memiliki teman, memiliki kerabat, memiliki sahib karib, konco akrab bahasanya itu. Tapi temannya ini yang akrab, mau dikerjakan, paham mau dikerjakan deh. Sholat enggak, mabuk ya.
Ya pokoknya gitu. Jadi tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, tidak pernah duduk untuk menuntut ilmu agama, tapi dia cinta sama temannya ini yang selalu dekat kepada Allah. Maka kedua orang ini bersahabat. Pada suatu ketika setelah persahabatan yang lama, temannya ini meninggal. Temannya daripada orang yang selalu ibadah ini, teman daripada wali Allah ini, temannya ini meninggal. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika meninggal, temannya ini menangis. Ya Allah, kenapa kau cabut temanku ya Allah? Kenapa kau cabut nyawa temanku ya Allah? Sedangkan temanku ini belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sempat untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Belum sempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Belum sempat untuk merenungi, meresapi, menyesali perbuatan dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sempat. Kenapa kau cabut ya Allah? Berdoa. Teman ini, wali Allah ini mendoakan kepada ya Allah, berikanlah tempat di surga ya Allah untuknya ya Allah. Ya Allah, selamatkan daripada api neraka. Kemudian sampai doanya ini membawa dia tertidur. Nah, ketika wali Allah ini, orang soleh ini, orang yang ahli ibadah ini tertidur, dia bermimpi bahwa temannya di akhirat di sana sedang digiring ke neraka oleh malaikat. Ketika digiring ke neraka oleh malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Hei malaikat, tunggu dulu, jangan kau masukkan ke neraka. Tanyakan kepadanya, apakah dia pernah menuntut ilmu dan duduk bersama para alim ulama." Kemudian malaikat ini menarik hamba itu daripada api neraka. Kemudian ditanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadamu, apakah kamu sering duduk bersama orang-orang untuk menuntut ilmu agama, duduk bersama ulama? Enggak pernah. Kemudian dibawa lagi sama malaikat ke neraka. Kemudian malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hambamu tadi yang kau cegah itu, yang kau cegah untuk masuk neraka, ternyata dia tidak pernah sama sekali untuk duduk menuntut ilmu agama. Tidak pernah ya Allah. Maka saya bawa lagi ke neraka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dulu, tarik lagi dari neraka. Tanyakan lagi kepadanya, apakah dia pernah disebutkan namanya, ataukah dia pernah menggunakan namanya daripada nama-nama para alim ulama, nama-nama para nabi. Kemudian malaikat datang lagi ke hamba itu, hei hamba Allah, aku tarik lagi kamu dari neraka. Allah bertanya kepadamu, apakah kamu pernah disebut namanya oleh para alim ulama? Apakah kamu namanya itu adalah nama yang diambil daripada namanya alim ulama, namanya para anbiya? Tidak. Aku tidak pernah disebut namanya oleh para alim ulama, dan aku tidak memiliki nama yang seperti mereka punya. Kemudian malaikat mengembalikan lagi ke neraka dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hambamu ini ya Allah, duduk di majelis ilmu tidak, beribadah tidak, kemudian nama yang dia miliki tidak termasuk daripada nama-nama alim ulama, daripada nama-nama para anbiya, tidak termasuk. Dan nama dia belum pernah disebut oleh para alim ulama. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarik lagi hamba itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tarik hamba itu dan masukkan ke surga. Lah, malaikat bingung. Ya Allah, hambamu ini beribadah padamu tidak, duduk di dalam majelis ilmu tidak, bahkan namanya tidak pernah disebut oleh orang-orang yang termasuk daripada ulama, dan namanya dia juga tidak termasuk daripada alim ulama. Tapi kenapa Allah masukkan ke surga ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hei malaikat, kamu nggak tahu hambaku ini, walaupun dia tidak pernah dekat kepadaku, walaupun dia tidak pernah duduk untuk menuntut ilmu agama, walaupun dia tidak pernah duduk bersama para alim ulama, walaupun dia tidak pernah namanya disebut oleh para alim ulama, bahkan namanya tidak termasuk daripada alim ulama, tapi hambaku ini cinta kepada temannya. Dia memiliki teman yang dia cintai. Siapa ya Allah? Ini hambaku yang sekarang masih hidup di dunia.
yang mana dia selalu mendekatkan diri kepada Allah, sering duduk di dalam majelis ilmu, sering duduk bersama alim ulama, sering menuntut ilmu agama. Ketika terbangun dari mimpinya, ketika terbangun oleh Allah dari mimpinya, maka wali Allah ini, orang soleh ini sadar bahwasanya apa? Majelis seperti ini bisa menjadi syafaat untuk orang-orang dekat kita. Mungkin orang-orang di luar sana, orang-orang dekat kita, teman kita, keluarga kita, saudara kita yang tidak bisa hadir di sini, mereka di akhirat nanti bisa selamat gara-gara kita. Kenapa? Karena mereka cinta sama kita, mereka berteman kepada kita. Sedangkan kita di sini duduk bersama para kiai, duduk bersama santri, duduk bersama para asatidz, para kiai, begitu juga duduk bersama Ustaz Yahya Rosyad dan para asatidz di sini menuntut ilmu, mengambil ilmu, mendapatkan nasihat. Maka majelis-majelis ini bisa bersyafaati teman-teman kita, kerabat kita di akhirat nanti. Dan di bulan ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia. Bulan yang tidak pernah akan keluar nur kecuali ada di bulan ini. Bulan yang dimana pernah hadir nur baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana nur Nabi Muhammad SAW selalu menyinari umat-umatnya. Yang mana kita karena hijabnya kita, karena kotornya kita, karena sering dosanya kita, karena hati kita masih kotor, maka kita tidak bisa merasakan nur daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan, ketika Nabi Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal, itu nurnya tampak. Tapi kita tidak bisa melihat nur itu. Kenapa? Karena hijab kita yang terlalu tebal, karena hati kita yang kotor, karena kita yang selalu berbau dengan maksiat, maka kita tidak bisa melihat nur baginda Nabi Muhammad SAW. Di bulan ini adalah bulan yang sangat tepat. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menambah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kalau tidak melewati bulan ini, maka kita telah melewatkan bulan di mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita terlewatkan untuk merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita panen, kita rayakan. Kita mendapatkan rezeki lebih, kita rayakan bersama teman-teman kita. Tapi ketika hadir bulan di mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW, pantaskah kita lupa? Pantaskah kita lupa untuk merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Seseorang yang sempurna, yang selalu ingat kepada kita, yang selalu mendoakan umatnya, yang rela bercucuran darah berperang untuk supaya kita mengenal agama Islam, yang rela giginya lepas daripada lisannya untuk agama Islam, yang rela dicaci maki untuk agama Islam, yang rela dicaci maki untuk umatnya. Apakah pantas kita ketika hadir di bulan Rabiul Awal kita lalai, kita tidak ingat ini perayaan siapa, kita tidak ingat untuk merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah memberikan kita nikmat, bisa melihat, bisa melangkahkan kaki, bisa bernafas, tapi kita lupa. Di saat kita lupa bahwa ada Nabi kita yang selalu ingat kepada kita. Nabi Muhammad selalu ingat kepada kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika akhirnya selalu bicara apa? Bukan sahibati, tapi ummati, umatku. Bahkan di akhirat pun nanti ketika Nabi Muhammad SAW ketika melihat umatnya dikirim oleh malaikat ke neraka, dan Nabi Muhammad akan menempel di satu pohon dan sambil berteriak, ummati, jangan masukkan umatku ke neraka. Pantaskah kita ketika kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW memperjuangkan agama Islam seperti itu, kemudian kita lupakan kelahirannya, sedangkan kita tidak pernah lupa ketika kita memiliki rezeki yang lebih, kita rayakan, kita ulang tahun rayakan, ada perkara apa rayakan, tapi kelahiran orang yang paling agung dan tidaklah ada makhluk yang diciptakan sebelum dia kecuali satu baginda Nabi. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali kecuali baginda Nabi.
sudah seperti itu? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan dalam lantunan wasidahnya apa? Ma syaqani fi jannatin fi wasliha illa liqaulil hibbi fiha khayyar. Beliau berkata apa? Tidaklah aku bisa menikmati surga kecuali di dalamnya, kecuali di dalam surga itu berdiam, tinggal, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kecintaanku, kekasihku. Beliau kembali berkata apa? Kecintaanku, kekasihku ini jika ada di surga maka aku bisa menikmati surga. Berarti beliau lebih memilih baginda Nabi Muhammad SAW daripada surga. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab berkata, "Lau khuyira minas sahabah, lau khuyira, jikalau disuruh memilih, apakah menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW ataukah bersama baginda Nabi Muhammad SAW, ataukah tidak di surga, tidak mendapatkan surga akan tetapi bersama baginda Nabi Muhammad SAW, maka berkata apa? Lebih memilih dengan baginda Nabi Muhammad SAW daripada kita di surga, kita menjadi sahabat, tetapi kita tidak dipertemukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini kita harus bisa mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenang bagaimana perjuangan para sahabat baginda dan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, supaya kita dapat mengambil hikmah, mengambil ibrah, dan kita semakin kuat imannya, semakin mempertahankan Islamnya. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, hamba ini ya Allah ya Rabb, hamba ini ya Allah ya Rabb, kita ini adalah hamba yang penuh dengan dosa ya Allah. Tapi pertemukan kita pada baginda Nabi Muhammad SAW ya Allah. Jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan kami ini Allah ingin dilangkahkan kaki kami bersama langkahnya Nabi Muhammad SAW. Mudahkan jalan Shiratal Mustaqim bersama Nabi Muhammad SAW. Lekatkan hati ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Letakkanlah kecintaanku ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bahagiakan kami apa yang telah kau bahagiakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan buatlah kebahagiaan kami untuk kebahagiaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, hadirkan kami di hati Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, letakkan nama-nama kami ada di bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, letakkan diri kami di dalam lingkup, di dalam lingkaran, di dalam kelompok, di dalam rombongan Nabi Muhammad SAW. Apakah kami yang sering melakukan dosa kepadamu ini ya Allah pantas untuk mendapatkan itu ya Allah? Sungguh kami tidak pernah memikirkan hal itu, akan tetapi kami hanya bisa berharap kepadamu ya Allah. Hamba-Mu ini yang penuh dosa ya Allah, yang penuh dosa ya Allah, yang penuh dosa ya Allah, tidaklah mengharapkan surga-Mu ya Allah. Akan tetapi yang kami harapkan adalah perjumpaan kami dengan Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah ya Rabb, insyaallah sebelum menutup ini akan membacakan doa daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi lewat lantunan wasidah insyaallah.